Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Hadirin yang berbahagia yang saya hormati dan Bapak Ibu Dewan Juri yang saya cintai. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Gustaf Abdurrahman Sullivan, untuk bertutur mengenai kisah yang berjudul Asal Mula Sukoharjo, karya Daniel Agus Marianto, yang diambil dari buku yang berjudul Sukoharjo Punya Cerita. Asal-usul nama Sukoharjo, konon tidak terlepas dari sejarah pemindahan Istana Kartasura ke Desa Salam. Atas saran sesepuh istana, Sri Sesuwunan Pakubuwono II disarankan untuk segera memindahkan lokasi istana. Sesepuh istana berpendapat bahwa tempat yang akan digunakan sebagai lokasi istana baru harus membawa kemakmuran, yang dalam bahasa Jawa disebut Sukoraharjo. Sri Sesuwunan Pakubuwono II segera membentuk tim peneliti yang akan menjalankan tugas mencari dan mendapatkan lokasi baru istana. Tim peneliti dipimpin oleh dua senopat kerajaan, yaitu Raden Temenggung Hanggawangsa dan Raden Temenggung Tirtowiguno. Kelompok tim peneliti segera berangkat untuk melaksanakan tugas tersebut dan mereka tiba di tepi Sungai Bengawan Solo. Saat itu, Sungai Bengawan Solo sedang meluap, sehingga tim peneliti segera berkonsultasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Apakah akan menyeberangi sungai atau tidak? Adi Tirtowiguno, bagaimana ini? Maksud Kakang Hanggawangsa, apakah kita akan menyeberangi sungai atau tidak? Begitukah maksud Kakang? Iya, betul sekali Adi. Sudah cukup jauh kita berjalan, sedangkan kita belum mendapat satupun tempat yang cocok sebagai lokasi istana. Sementara di depan, Sungai Bengawan Solo sedang meluap airnya. Singkat cerita, setelah berkonsultasi, akhirnya tim peneliti memutuskan untuk menyeberangi Sungai Bengawan Solo yang sedang meluap itu. Dengan sihirnya, kedua abdi ke dalam kerajaan itu mampu menyeberangi sungai hanya dengan bantuan lembaran daun yang dilemparkan ke permukaan sungai. Wow, sakti sekali ya teman-teman. Sedangkan para pengikutnya menyusul dengan rakit buatan. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka tiba di tempat yang dianggap cocok sebagai lokasi istana. Tim peneliti segera melakukan penelitian lebih lanjut di area tersebut. Sedangkan kedua senopat kerajaan segera menyiapkan tempat yang akan digunakan sebagai pusat kerajaan, alun-alun depan, alun-alun belakang, tempat pembuatan senjata, tempat tinggal istri raja, dan kandang gajah sebagai kendaraan sang raja. Setelah merasa penelitian sudah cukup dilakukan dan semuanya telah dipersiapkan, tim peneliti kembali ke istana untuk melapor tentang penemuan area tersebut kepada sang baginda. Setelah mendengar laporan dari tim peneliti, akhirnya Sri Sesuwunan Pakubuwono II dan tetua istana lainnya sepakat bahwa tempat tersebut harus digunakan sebagai lokasi istana baru. Namun, Kiai Yosadipuro, salah satu tetua istana, tidak setuju dengan hal tersebut sebagai penggunaan lokasi istana baru dengan berbagai pertimbangan. Setelah mendengar berbagai penjelasan dari Kiai Yosadipuro, akhirnya Sri Sesuwunan Pakubuwono II dan tetua istana lainnya mengerti dan setuju. Sri Sesuwunan Pakubuwono II segera memerintahkan kepada tim peneliti untuk mencari area lain. Lokasi yang direncanakan menjadi lokasi istana baru yakini berada di daerah yang bernama Sukoharjo yang berasal dari kata Sukoraharjo, yang berarti yang memberikan kemakmuran. Bahkan, tempat-tempat yang telah disiapkan oleh dua senopat kerajaan masih mempertahankan namanya. Tempat pembuatan senjata atau pandeh ini menjadi desa Pandian.
Tempat tinggal istri raja atau selir kini menjadi desa seliran. Tempat yang akan digunakan sebagai kandang gajah kini menjadi desa begajah. Sedangkan alun-alun belakang kini menjadi lapangan Satya Negara dan alun-alun depan menjadi kantor Kodim 072 Sukoharjo dan Masjid Kota. Nilai-nilai moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah betapa pentingnya memiliki pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Pemberian nama Sukoharjo merupakan doa dan harapan agar wilayah itu mampu memberikan kemakmuran, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi penduduknya. Kisah ini juga menunjukkan nilai pendidikan karakter bahwa setiap pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pemimpin yang baik, amanah, dengarkan saran yang baik, serta bersemangat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Itulah Sukoharjo Makmur. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam literasi dari anak negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat adik kita Gustaf atas tampilannya. Untuk nomor selanjutnya, nomor 29, Kak Fazala